Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalfa Alifa Zahra dari Program Studi Administrasi Bisnis Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu silahkan klik tombol like dan juga subscribe ya. Untuk kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, here we go! Kita mulai dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada abad ke-7 sampai ke-9 digunakan bahasa Melayu Kuno. Pada abad ke-14 sampai 16 digunakan bahasa Melayu baru yang dipengaruhi oleh bahasa Tamil, Parsi, Arab, dan juga Cina. Pada abad ke-17 sampai 18 digunakan bahasa Melayu Johor yang berdasar pada kesusastraan dari Johor. Pada abad ke-19 menggunakan bahasa Melayu Tinggi. Lalu pada abad ke-20 pada Kongres Pemuda I, bahasa Melayu disebut sebagai bahasa Indonesia. Lalu pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa Persatuan Indonesia. Selanjutnya pada abad ke-21 pada Kongres Bahasa Indonesia 8, 9, dan 10 ditetapkan peningkatan dan pemantapan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Adapun kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang pertama sebagai bahasa nasional. Fungsinya sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat, serta alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sedangkan kedudukannya sebagai bahasa negara, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di perhubungan tingkat nasional, serta bahasa resmi perkembangan budaya dan teknologi. Ternyata bahasa Indonesia juga memiliki variasi yang sangat banyak, diantaranya lisan dan tulisan. Perbedaannya yang sangat signifikan yakni variasi lisan diperlukan kehadiran orang kedua sebagai pihak mitra bicara, sedangkan variasi tulisan tidak perlu. Yang kedua ada resmi dan tak resmi. Bahasa ini merupakan bahasa baku dan non-baku. Dalam pemilihan bahasa ini juga hubungan sosial sangat diperhitungkan. Lalu ada dialektal. Ini disebabkan oleh perbedaan bahasa daerah. Selanjutnya ada kaum terpelajar. Ini berkaitan dengan tingkat pendidikan penuturnya. Lalu ada bidang khusus. Ini berdasarkan masing-masing bidang, seperti politik, hukum, ataupun agama. Lalu ada bahasa baku dan tidak baku. Ciri-cirinya yaitu dinamis, seragam, kemantapan, dan juga cendekia. Yang terakhir ada baku tulis dan baku lisan. Baku tulis ini biasanya digunakan dalam penulisan buku pelajaran atau karangan ilmiah. Sedangkan baku lisan bergantung pada seseorang atau kelompok penuturnya. Lalu, bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar ini bisa dilihat dari ketepatan dalam memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dan juga harus mengikuti kaidah yang berlaku. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas tentang ejaan yang disempurnakan. Di sini bisa kita lihat ada beberapa ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 oleh Van Ophuijsen yang dibantu oleh Engku Namawi dan juga Engku Ibrahim. Contohnya kata C yang dibaca Y. Ada di sini ada contohnya yang, payah, dan juga kata OE yang dibaca U. Contohnya seperti guru dan itu. Lalu ada ejaan Swandi pada tahun 1947. Ejaan ini dijuluki ejaan Republik. Nah, huruf OE diganti menjadi U. Dan kata ulang boleh diganti dengan angka 2. Yang ketiga ada ejaan Melindo pada tahun 1959. Ini merupakan ejaan Melayu Indonesia yang diresmikan oleh Slamet Mulyana dan Nasir bin Ismail, namun diurungkan pada tahun-tahun berikutnya.
Lalu pada tahun 1972, melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ditetapkanlah ejaan yang disempurnakan. Ternyata ejaan juga memiliki komponen-komponen, diantaranya pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan juga penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf yang harus diperhatikan di sini seperti huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan juga huruf tebal. Penulisan kata yang perlu diperhatikan di sini seperti penulisan kata dasar, kata turunan atau imbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, partikel, kata depan, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, serta kata si dan sang. Pemakaian tanda baca juga perlu diperhatikan, seperti pemakaian tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan juga tanda penyingkat atau apostrof. Karena bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik daerah maupun asing, maka dari itu ejaannya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, CK menjadi K. IY dalam bahasa Belanda menjadi I jika lafalnya ai. OE dalam bahasa Yunani menjadi E. Double O dari Inggris menjadi U. Serta PH yang menjadi F. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang kata dan istilah. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem tetap atau tidak berubah. Nah, sedangkan istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Lalu, kita mendapatkan kata-kata ini dari mana ya? Nah, sumber kata bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, bahasa-bahasa daerah atau serumpun, bahasa Sanskerta, bahasa asing, seperti bahasa Belanda, Inggris, Portugis, bahasa Cina, Latin, Italia, serta bahasa Arab, Parsi, atau Tamil. Tak berbeda jauh dari kata, istilah juga bersumber dari bahasa Indonesia atau Melayu, bahasa daerah serumpun, dan juga bahasa asing. Ketiga bahasa ini mempunyai syarat tersendiri agar bisa dijadikan sebagai istilah dalam bahasa Indonesia. Selain kata dan istilah, ada juga diksi atau pilihan kata, yaitu kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Diksi terdiri dari relasi makna, kesinoniman, kehomoniman, kepolisemian, kehiponiman, keantoniman, makna konotatif dan denotatif, ungkapan idiomatik, serta kata konkret dan abstrak. Oke, kita sudah sampai di bab 4, yaitu tentang kalimat. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Adapun unsur-unsur kalimat, yang pertama ada subjek, yang biasanya terletak di awal kalimat atau di depan predikat. Yang kedua ada predikat, biasanya diisi oleh kategori verba atau frasa verbal. Yang ketiga ada objek, yang berfungsi untuk melengkapi predikat berupa aktif transitif. Yang keempat ada pelengkap, yang berfungsi untuk melengkapi predikat berupa aktif intransitif. Lalu ada keterangan, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Di sini ada contoh kalimat,
Yuta menyanyikan lagu ciptaan Taeyong di konser. Yuta sebagai subjek, menyanyikan sebagai predikat, lagu sebagai objek, ciptaan Taeyong sebagai pelengkap, dan di konser sebagai keterangan. Ternyata kalimat juga memiliki jenis-jenis loh. Nah, apa saja jenis kalimat? Ada kalimat tunggal, kalimat majemuk kompleks, kalimat lengkap, dan juga kalimat tak lengkap. Selain jenis-jenis kalimat yang tadi, ada juga kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulisnya. Syaratnya harus gramatikal, harus lugas, memperhatikan aspek penekanan, serta harus sejajar. Contohnya, Mark mendapat juara karena belajar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan kalimat tidak efektif yaitu kalimat yang kurang mampu menyampaikan pesan dengan baik akibat terlalu bertele-tele dan kesalahan ejaan. Contohnya, para siswa dan siswi itu adalah merupakan para murid teladan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.